Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Yusuf dari kelas MTK 3 2018 dengan NIM T2018-7111. Saya di sini dalam rangka memenuhi tugas dari mata kuliah persamaan diferensial biasa. Baik, di sini langsung saja saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian eksplisit dan implisit persamaan diferensial. Cuman nantinya saya akan lebih fokus di penyelesaian eksplisitnya. Sebelum itu, saya akan sedikit memaparkan perihal perbedaan eksplisit dan implisit. Di mana sih letak perbedaannya? Ini letak perbedaannya adalah dalam bentuk fungsinya. Dalam eksplisit di sini bermakna tampak. Maksudnya apa? Fungsi dari X, Y itu dapat nampak dengan jelas. Selain itu, ciri dari eksplisit adalah fungsinya bisa dinyatakan dalam bentuk Y sama dengan titik-titik-titik. Contohnya seperti di bawah ini, yakni Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 2. Di sini dalam fungsi eksplisit antara Y dan X, antara variabel Y dan X bisa dipisah secara jelas mana yang variabel X dan mana yang variabel Y, antara sektor kiri dan sektor kanannya. Jadi Y disebut sebagai fungsi eksplisit dari X. Sedangkan implisit di sini bermakna tersembunyi. Maksudnya fungsi dari X, Y tidak tampak dengan jelas. Jadi di fungsi yang implisit ini antara variabel X dan variabel Y tidak nampak dengan jelas dan tidak bisa dipisah antara sektor kanan dan sektor kirinya, antara yang variabel X dan Y-nya tidak bisa tampak dengan jelas. Jadi ketika dirubah dalam bentuk Y sama dengan titik-titik, nantinya antara variabel X dan variabel Y itu tidak bisa dipisah secara jelas. Jadi Y disebut sebagai fungsi implisit dari X. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan definisi. Karena saya fokus ke eksplisit, saya di sini akan menjelaskan perihal definisi dari eksplisit. Definisi, misalkan Y sama dengan Fx, mendefinisikan Y sebagai fungsi dari X pada interval X lebih dari A kurang dari B. Dikatakan bahwa fungsi Fx adalah penyelesaian eksplisit dari persamaan diferensial jika Fx memenuhi persamaan untuk setiap X dalam interval, yakni jika kita substitusikan Y dengan Fx, turunan pertama Y dengan turunan pertama Fx, turunan kedua Y dengan turunan kedua Fx, dan seterusnya. Persamaan yang didapat adalah identitas dalam X. Dalam simbol matematika, definisi di atas mengatakan bahwa Fx merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial jika f x, y, turunan pertama y sampai turunan ke n dari y sama dengan 0, maka f x, turunan pertama fx sampai turunan ke n dari fx sama dengan 0 untuk setiap x dalam interval. Untuk lebih jelasnya langsung saja ke contoh soal. Contoh, ujilah bahwa fungsi yang didefinisikan oleh y sama dengan fx sama dengan x kuadrat adalah penyelesaian dari persamaan diferensial y turunan kedua pangkat 3 ditambah y turunan pertama pangkat 2 min y min 3x kuadrat min 8 sama dengan 0 dengan x lebih besar dari negatif tak hingga dan lebih kecil dari tak hingga. Penyelesaian. Pertama, kita diferensikan fungsi f untuk memperoleh turunan dari fx.
turunan dari fx. Jadi turunan dari fx, turunan pertama dari fx yakni 2x. Dan turunan kedua dari fx sama dengan 2. Dengan mensubstitusikan fungsi y sama dengan fx. Y turunan pertama y sama dengan turunan pertama fx dan turunan kedua y sama dengan turunan kedua fx ke persamaan ini. Persamaan turunan kedua y pangkat 3 ditambah turunan pertama pangkat 2 min y min 3 kuadrat min 8 sama dengan 0. Akan diperoleh persamaan f aksen x. Jadi nantinya turunan kedua y ini digantikan dengan fx. Jadi y digantikan dengan fx karena di sini y sama dengan fx. Jadi turunan kedua fx 3 ditambah turunan fx pangkat 2 min fx min 3x kuadrat min 8 sama dengan fx. Turunan kedua fx di sini diketahui adalah 2. Jadi di 2 pangkat 3 sama dengan 8. Setelah itu turunan pertama fx 2x kuadrat ditambah 4x kuadrat min fx nya min x kuadrat, ini fx min fx berarti min x kuadrat min 3x kuadrat min 8 sama dengan 0. Karena ruas kiri dari persamaan adalah 0, jadi ini ruas kiri dari persamaan adalah 0. Berarti persamaan itu merupakan persamaan identitas untuk semua x dalam interval min tak hingga, tak hingga. Menurut definisi di atas, fungsi fx adalah penyelesaian persamaan diferensial. Jadi terbukti bahwasanya soal ini adalah penyelesaian persamaan diferensial dengan cara eksplisit. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.